Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di kelas pengantar ilmu ekonomi pada pertemuan ke-9. Tema kita pada pertemuan kali ini adalah mengenai sistem ekonomi. Baiklah, terdapat 4 subbab dalam pertemuan kita kali ini. Yang pertama tentang apa yang dimaksud dengan sistem perekonomian. Yang kedua, sistem perekonomian kapitalisme. Yang ketiga, sistem perekonomian sosialisme. Dan yang keempat, sistem perekonomian campuran. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu sistem perekonomian. Yang dimaksud dengan sistem perekonomian adalah serangkaian prinsip-prinsip dalam ekonomi yang mengatur keputusan menyangkut apa yang hendak diproduksi, what to produce, baik itu good maupun service. Dan yang kedua, how to produce, bagaimana cara memproduksinya, berapa banyak yang diproduksi. Dan yang ketiga, bagaimana distribute the income, bagaimana mendistribusikan pendapatan atau kekayaan. Nah, di sini nanti akan dijelaskan dalam sistem perekonomian itu hak antara public sector dengan sektor-sektor private. Oke, kita lanjut ke sistem perekonomian pertama yang akan dibahas, yaitu sistem perekonomian kapitalisme. Nah, penteori utama dalam sistem perekonomian kapitalisme ini adalah Adam Smith yang menulis bukunya yang berjudul Wealth of Nations. Nah, terminologi yang paling populer yang pernah dikeluarkan oleh Adam Smith yaitu laissez-faire, yang artinya dalam bahasa Inggris itu let it be. Jadi ekonomi yang baik menurut Adam Smith adalah ekonomi yang memberikan kebebasan bagi individu untuk menentukan apa yang mereka produksi, apa yang mereka konsumsi, dan terbatasnya gerak bagi intervensi dari negara. Nah, jika begitu, lantas siapa yang menjalankan perekonomian? Menurut Adam Smith, nanti akan ada yang namanya invisible hand, yaitu tangan-tangan tidak terlihat yang akan menggerakkan perekonomian sehingga perekonomian akan tumbuh dan akan menciptakan wealth of nation, yaitu kekayaan bagi bangsa. Nah, logikanya, semua manusia itu diyakini sebagai makhluk yang rasional yang akan bertindak berdasarkan self-interest mereka masing-masing, yaitu kepentingan pribadi mereka. Nah, Adam Smith meyakini ketika individu bergerak sesuai dengan kepentingan masing-masing, kepentingan diri mereka sendiri, maka itu secara tidak langsung lambat laun akan menciptakan kesejahteraan bagi banyak orang. Nah, dalam hal ini kakak mencoba menjelaskan pernyataan Adam Smith dengan ilustrasi. Bayangkan ada seorang petani. Nah, petani tersebut melakukan produksi, bertanam, dan menghasilkan padi itu bukan untuk kepentingan masyarakat desanya. Namun yang dia lakukan itu semata-mata hanyalah untuk mencapai keuntungan pribadi dia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun dengan dia gigih berusaha memproduksi padi, secara tidak langsung dia telah membantu kesejahteraan bagi penduduk desanya yang akhirnya dapat mengkonsumsi padi yang kualitasnya lebih baik gitu. Nah, secara tidak langsung yang dia lakukan itu justru memberi keuntungan bagi banyak orang. Nah, terkait prinsip-prinsip dasar dari sistem perekonomian kapitalis bisa kita lihat dari 3 pertanyaan tadi: what to produce, how to produce, and how income distribution. Prinsip dasar dari perekonomian kapitalisme untuk menjawab ketiga pertanyaan tadi adalah freedom atau kebebasan, karena sistem perekonomian ini membatasi ruang bagi intervensi negara. Nah, perekonomian bergerak sesuai dengan dinamika yang ada di pasar, ada yang namanya supply dan demand. Jadi negara tidak terlalu ikut campur dalam mengurusi apa yang akan diproduksi, seberapa banyak produksi, dan bagaimana cara memproduksi, serta bagaimana distribusi kekayaan di dalam negara tersebut. Karena itu ditentukan oleh yang namanya pasar gitu. Nah, dalam konteks what to produce, ada sebuah konsep penting yang mesti diingat, yaitu perekonomian kapitalisme memproduksi sesuatu berdasarkan comparative advantage yang dikeluarkan oleh David Ricardo.
Jika negara mampu untuk menghasilkan suatu komoditas dengan opportunity cost atau dengan biaya yang harus dikeluarkan paling sedikit atau terkecil jika dibandingkan dengan negara lain, maka negara tersebut harus memproduksi komoditas yang opportunity cost-nya kecil tadi dalam jumlah banyak. Sehingga untuk komoditas lain yang tidak mampu diproduksi atau malah menghasilkan biaya yang lebih banyak, negara bisa membeli barang-barang tersebut kepada negara lain. Nah, sehingga terwujudlah yang namanya perdagangan internasional, adanya free trade gitu. Sebenarnya ini logikanya adalah negara-negara itu sebenarnya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya pribadi, kebutuhan di negaranya sendiri. Jadi barang yang menurutnya dia paling capable, paling mampu untuk hasilkan, maka dia akan fokus di sana, sehingga barang lain yang dia tidak terlalu pakar atau membutuhkan biaya yang lebih, dia justru akan menerima barang-barang yang dikirim dari negara lain. Terjadilah ekspor dan impor. Nah, freedom juga bisa tergambar dalam hal kepemilikan. Dalam sistem perekonomian kapitalisme sangat diakui yang namanya private property right, sehingga banyak beberapa resource sumber daya yang kemudian bisa dimiliki oleh pihak-pihak private. Nah, kritik terhadap sistem perekonomian kapitalisme ini ada dua. Sistem perekonomian ini cenderung menciptakan inequality karena dalam kompetisi yang bebas tersebut, kompetitor itu tidak memiliki daya saing yang sama gitu, dengan kapabilitas yang berbeda-beda, sehingga yang kaya akan semakin kaya, sehingga yang memiliki kapasitas lebih kecil tidak mampu bersaing dan akhirnya kalah. Nah, pada kritik yang kedua itu sistem perekonomian kapitalis yang sangat berbasis pada bunga dan institusi finansial ini cenderung fluktuatif. Maka krisis adalah sesuatu yang sangat biasa dan sering terjadi dalam perekonomian dengan sistem perekonomian liberalis. Oke, kita lanjut ke sistem perekonomian kedua, yaitu sosialisme, dengan penteori utamanya yaitu Karl Marx. Menurut pandangan Karl Marx, sistem perekonomian sosialisme itu merupakan fase setelah hancurnya sistem perekonomian kapitalisme. Nah, beliau memulai pemikirannya dengan mengkritik perekonomian kapitalisme yang dinilai justru menciptakan kelas sosial. Terdapat dua kelas sosial, yaitu bourgeois dan proletar. Nah, kelas bourgeois ini adalah para pemilik modal, sedangkan yang proletar ini adalah kelas-kelas buruh, pekerja gitu. Kapitalisme itu hanya memperkaya para pemilik modal menurut Karl Marx dan kaum-kaum kaya lainnya. Nah, dalam perekonomian kapitalisme, produktivitas yang tinggi adalah kunci untuk mencapai keuntungan yang banyak. Nah, sehingga untuk mendorong produktivitas yang tinggi, para pemilik modal cenderung melakukan eksploitasi terhadap para pekerja dengan cara menambahkan jam kerja mereka atau dengan mengurangi upah yang akan diterima oleh pekerja, sehingga menurut Karl Marx ini adalah salah satu bentuk ketidakadilan. Nah, makanya dia menciptakan sebuah pemikiran tentang sistem perekonomian lain yang basis pemikirannya itu ada beberapa prinsip. Yang pertama yaitu collective property. Nah, tidak ada hak untuk memiliki private property untuk keperluan komersil, karena semua properti itu secara kolektif dimiliki oleh pemerintahan sosialis di negara tersebut, sehingga mereka berada di bawah kontrol dari pemerintah. Nah, bisa dilihat bahwa peran dari pemerintah dalam perekonomian sosialis sangat besar, karena mereka lah yang menentukan kebijakan dari perekonomian serta perencanaan dalam perekonomian tersebut. Nah, tujuan dasarnya adalah untuk mengurangi yang namanya income inequality. Nah, mereka berharap bahwa gaji itu kalau bisa berada di level yang hampir sama gitu. Nah, terkait dengan sistem perekonomian dengan 3 pertanyaan tadi, what to produce, how to produce, and how the distribution, kita bisa simpulkan bahwa yang memegang peranan penting dalam mengelola ketiga hal tersebut adalah
pemerintahan sosialis. Untuk kritik terhadap sistem perekonomian sosialisme ini ada dua. Yang pertama, sistem perekonomian ini menghambat atau membatasi yang namanya inovasi, karena tidak ada insentif bagi masyarakat untuk melakukan inovasi. Beda halnya dengan sistem perekonomian liberal yang terdapat kompetisi, membuat masyarakat kemudian terpacu untuk melakukan inovasi. Nah, kritik yang kedua, karena sistem perekonomian sosialisme sektor finansialnya tidak semasif dan tidak secanggih sistem perekonomian liberal, sehingga pertumbuhan ekonomi dari negara tersebut cenderung tidak terlalu signifikan kenaikannya. Baiklah, kita masuk ke sistem perekonomian yang terakhir, yaitu sistem perekonomian campuran. Nah, sistem perekonomian campuran ini merupakan hasil kombinasi dari sistem perekonomian kapitalisme dan juga sosialisme, di mana sistem perekonomian ini memperbolehkan adanya private ownership, kepemilikan private, namun beberapa kebijakan masih dalam keterlibatan dari pemerintah. Pasar pun berperan, cuman mereka tidak terlalu bebas karena masih ada campur tangan pemerintah. Dan beberapa negara memiliki perusahaan-perusahaan, seperti kalau di Indonesia itu ada BUMN seperti itu. Dan mereka juga menjunjung yang namanya kebebasan dari individu. Nah, yang menjadi kritik dari sistem perekonomian campuran ini adalah tidak tertutup kemungkinan bahwa akan ada dispute antara kepentingan government, kepentingan pemerintah dengan kepentingan dari pasar atau pelaku usaha, seperti itu. Karena kalau kepentingan pemerintah itu basisnya adalah politik, sedangkan kalau kepentingan market itu biasanya kepentingan ekonomi. Nah, itu kecenderungan masalah dari sistem perekonomian mix ini. Demikian pertemuan kita pada minggu ini, semoga bermanfaat dan berkah. Tetap jaga kesehatan dan selamat berdiskusi di WA Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.